Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah semua semangat ya. Di sini bapak ingin bertanya, semuanya sudah sarapan? Alhamdulillah sudah sarapan. Semuanya wajib sarapan biar ketika proses belajar mengajar langsung anak-anak semuanya bisa semangat. Ya, sebelum Bapak mulai proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini Bapak yang akan pimpin kita dalam berdoa. Silakan ambil sikap berdoa. Sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini Bapak ingin bertanya dengan anak-anak semuanya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Ya, Putra. Bagus sekali. Minggu lalu kita membahas tentang anggota-anggota keluarga. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu. Kali ini kita akan membahas yaitu tentang dokumen-dokumen yang ada di dalam keluarga, dokumen-dokumen penting. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah setelah siswa membaca teks bacaan dari guru, siswa-siswa sekalian dapat mengidentifikasi ataupun dapat memilah arti dokumen dan koleksi benda berharga yang benar. Tujuan yang kedua, setelah siswa bertanya jawab, siswa semuanya dapat menyebutkan dokumen pribadi dan dokumen keluarga dengan benar. Jadi siswa bisa menentukan ini dokumen apa, yang ini dokumen apa. Kemudian yang ketiga, setelah siswa mendengarkan penjelasan dari guru dengan menggunakan media, siswa dapat mengurutkan bilangan sampai 500 dengan baik. Sedangkan tujuan yang keempat, setelah siswa mendengarkan penjelasan dari guru dengan menggunakan media, siswa dapat mengidentifikasi bilangan 500 dengan baik. Oke, kita lanjut ke materi yang akan kita bahas. Materi yang pertama yaitu teks dokumen pribadi dan benda-benda berharga miliknya. Kemudian macam-macam dokumen pribadi dan dokumen keluarga. Yang ketiga, urutan bilangan sampai 100. Nah, di sini Bapak ingin bertanya dengan anak-anak semuanya. Di sini siapa yang pernah melihat yang pernah melihat kartu dalam dompet Bapak atau dalam dompet Mama? Ayo, siapa yang pernah lihat? Ya, silakan Aldi. Aldi pernah lihat? Oke, kira-kira yang Aldi lihat, yang Aldi baca itu dokumen apa? Oh iya, benar sekali. Itu dokumen salah satunya adalah KTP, yaitu kartu tanda penduduk. Yang lain siapa yang pernah melihat lagi? Ya, silakan kepada Dinda. Dinda pernah lihat apa dari dokumen Bapak ataupun Mama? Kartu. Oh iya, ya SIM, benar. SIM adalah surat izin mengemudi. Bapak rasa semuanya mungkin pernah lihat kartu-kartu yang ada di dompet Bapak ataupun Mamanya masing-masing. Nah, selanjutnya silahkan lihat, kemudian silahkan dibaca di PowerPoint yang Bapak tampilkan di papan tulis. Silahkan dibaca. Bapak kasih waktu 5 menit untuk dibaca. Baik, waktunya sudah 5 menit. Untuk memperjelas, kita di sini akan membaca sama-sama. Di sini Pak yang akan
memimpin dalam membaca teks tersebut, yaitu dokumen pribadi dan keluarga. Dokumen berisi bukti tertulis tentang data diri maupun peristiwa yang telah dialami. Kemudian, koleksi benda-benda berharga adalah benda kesayangan yang dikumpulkan dan dijaga. Setiap orang mempunyai dokumen dan koleksi benda berharga. Begitu juga Bapak. Bapak mempunyai dokumen yang Bapak mempunyai yaitu ada dua, yaitu dokumen pribadi dan dokumen keluarga. Dokumen pribadi Bapak yaitu ada akta kelahiran, ijazah, dan KTP. Ijazah dan KTP biasanya ijazah didapat ketika Bapak sudah selesai di sekolah SD, misalnya ketika Bapak kelas 6 kemudian melaksanakan ujian, Bapak akan mendapatkan surat keterangan bahwa Bapak sudah lulus di tingkat SD, yaitu dengan menunjukkan ijazah. Kemudian dokumen yang kedua milik Bapak yaitu KTP. KTP adalah surat ataupun kartu tanda penduduk. KTP biasanya didapatkan oleh seluruh penduduk Indonesia, termasuk kalian nanti. Seandainya kalian sudah memasuki usia 17 tahun ke atas, kalian akan mendapatkan KTP. KTP adalah kartu tanda penduduk. Kartu ini wajib dimiliki oleh warga Indonesia yang usianya di atas 17 tahun. Kemudian Bapak juga memiliki Bapak juga memiliki dokumen pribadi. Dokumen pribadi yang Bapak miliki yaitu berupa foto-foto keluarga. Misalnya foto Bapak misalnya pas masih SD Bapak simpan, kemudian waktu foto Bapak masih SMP, dan waktu foto Bapak masih SMA. Jadi ketika Bapak sudah selesai SMA, Bapak bisa melihat, oh gini ya foto Bapak masih SD dulu, kemudian foto masih SMP, dan foto pas masih SMA. Kemudian Bapak pada suatu hari di kampung, Bapak pernah berjalan tuh untuk berolahraga pagi. Bapak melihat rumah-rumah yang ada di sekitar tempat Bapak lari pagi. Kemudian Bapak lihat setiap rumah itu memiliki nomor rumah masing-masing. Di antaranya ada nomor rumahnya ada 121, 122, 123, dan 124 serta 125. Urutannya berurutan gitu, dari 21, 22, 23, dan 25. Kemudian nomor rumah tersebut berurutan sehingga mudah diingat dan mudah ketika kita mencari alamat yang kita tuju. Kemudian sini Bapak ingin bertanya kepada anak-anak semuanya. Jadi kan udah membaca masing-masing, dan sekarang Bapak ingin bertanya. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Dari 5 urutan gambar rumah di depan, yang urutan 122 yang urutan keberapa? Ayo silahkan. Melin, ya. Urutan keberapa Melin? Urutan kedua. Ya, benar sekali. Urutan yang kedua yaitu 122. Tepuk tangan untuk Melin. Kemudian sini Bapak ingin bertanya kepada Wardi. Wardi, silahkan sebutkan nomor yang di antara 121 dan 125. Ayo Wardi, silahkan. Iya, benar sekali, yaitu ya nomor yang berada di antara 121 dan 125, yaitu ada 122, 123, dan 124.
Tepuk tangan untuk Wardi. Baik, di sini Bapak lihat semuanya sudah bisa menjawab pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari Bapak. Bapak lihat semuanya sudah bisa berhitung dari 121 sampai 125. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sini siapa yang ingin bertanya ataupun yang ingin menyampaikan pendapatnya, Bapak silakan. Ayo silakan satu orang. Oh, tidak ada. Baik. Sini Bapak akan menyimpulkan hasil belajar kita pada pagi hari ini. Yang pertama tadi kita belajar tentang dokumen yang ada di dalam keluarga. Salah satunya adalah dokumen pribadi dan dokumen pribadi dan dokumen keluarga. Dokumen pribadi yaitu salah satu tadi adalah ijazah, kemudian KTP dan akta kelahiran. Kemudian dokumen keluarga yaitu foto keluarga. Kemudian yang ketiga, tadi kita sudah belajar tentang bilangan dari 121 sampai 125. Yaitu ada 5 rumah, yaitu ada dari rumah 121, 122, 123, 124 dan 125. Nomor yang ada di antara 121 dan 125 yaitu ada 122, 123 dan 124. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan dicatat. Di sini Bapak akan membacakan pekerjaan rumah yang harus siswa-siswa sekalian dikerjakan, dan minggu depan Bapak harapkan sudah selesai dan bisa diserahkan sama Bapak. Silahkan dilihat di papan tulis. Nanti akan Bapak tampilkan. Di sini ada 2 soal. Yang pertama itu soal matematika. Silahkan dicatat gambar yang Bapak tampilkan di depan dan jawablah pertanyaan yang ada di depan. Itu ada 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu mengurutkan nomor tas yang ada di gambar di atas. Kemudian sebut bilangan 452 sampai 455. Pertanyaan yang ketiga, berapakah bilangan terkecil? Pertanyaan yang keempat, berapakah bilangan yang benar? Kemudian soal yang kedua, yaitu soal yang pertama, dokumen adalah. Soal yang kedua, koleksi benda berharga adalah. Kemudian yang ketiga, dokumen ada 2 macam, yaitu dokumen pribadi dan dokumen. Baik, kemudian yang keempat, sebutkan 2 dokumen pribadi dan 2 dokumen keluarga. Silahkan sebutkan masing-masing 2 dokumen itu, milik pribadi dan milik keluarga. Ada yang ingin bertanya tentang soal yang ada di depan? Ya, Putra, pertanyaannya? Ya, maksud pertanyaan dari nomor 4. Bapak ulangi sekali lagi. Sebutkan 2 dokumen pribadi. Kemudian sebutkan 2 dokumen keluarga yang kamu ketahui. Nanti sebutkan masing-masing 2 contoh gitu. Baik, yang lain ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, mungkin untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini Bapak yang akan pimpin kita dalam berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita beragama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa.
selesai. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Do you want to know?